Hari kita lanjut lagi petualangan explore goa yang ada di Gunung Kapur Kelapa Nunggal. Kita lanjutkan petualangan negeri 1000 goa. Oke, kemarin baru 3 Om. Ya. Sekarang kita lanjut. Kemungkinan hari ini kita dapat 3 lagi. Kalau waktunya memungkinkan sama teman-teman goes masih kuat ya. Karena jalurnya ini saat ini mungkin seperti biasa aspal atau jalan raya. Tapi nanti ketika sudah masuk ke 2 kilo mendekati goa itu udah jalur tusukan yang kemungkinan karena semalam full hujan treknya akan donat, kontur jalannya turun naik sehingga kekuatan atau pengendalian dari shifter kita juga harus pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kewer. Salam sehat, sehat selalu harus ya. Kali ini kita mau jelajah goa lagi di negeri 1000 goa Kelapa Nunggal. Semalam habis hujan, jadi kemungkinan treknya bakal mantap. Nanti ketika mendekati lokasi atau destinasi yang akan kita tuju, goa, nah barulah kita di situ ketemu batu kapur makadam, terus ketemu tanah liat juga, keramik, berarti sedikit licin. Lumpur ya Pak? Nah dia akan berlumpur juga karena hujannya cukup panjang semalam, mungkin dari sore sampai malam. pagi itu udah gerimis. Terus ini kemungkinan besar ada berlumpur. Oke, Ya Pak. mudah-mudahan kita lancar dan aman dan bisa menikmati lumpur-lumpurnya itu Om. Mana aja bos? Pak Budi gimana bos? Ya begitu-begitu saja. Pak siapa? Pak Uki. Gimana Uki? Kok Oke, banyak kepes. banyak? Kan jadi pompa. Nggak niat ya. Mau gue pelipis. Karena kita berangkat jam 6 pas ya, jadi udaranya masih seger, masih mantap. Pemandangannya sahdu banget. Pemandangan sahdu, terdapat jalan yang habis perang dunia. Wah. Enak banget guys, bener ini. Yang seger banget bangun tidur. Kita ngeliat sawah, pemandangannya, udaranya sejuk. Jalan itu mungkin 2 bulan 3 bulan lagi udah dicor juga tuh Om. Kayaknya dibetonisasi juga. Iya ya. Untung kita dapat Yang awal-awal ya. ya, kita mungkin dapat gambar yang awal-awal. Nah sekarang udah mulai ada dikasih batu kapur. Iya. Ya mungkin nanti berikutnya udah dicor lagi. Nah untuk
Mungkin untuk kendaraan bermotor sih enak ya Om, tapi untuk Sepeda kita belusukan kurang ya Pak? udah kurang. Pak Yayat, lain kali ayo gabung lagi, disempatkan waktunya. Biar nggak cantengan lagi ya? Iya, ini jalurnya jalur bagus ini, jalur happy. Jadi guys, tanjakannya lumayan medium. Tuh. Gimana Pak Dian, medium? Apa deh? Dikelilingi oleh pemandangan yang indah banget. Tuh kalian bisa lihat. Mantap. Kita akan nanjak lagi guys. Betul. Karena jalurnya ekstrim. Tuh, lihat. Sebelum ke Gua Tawanan, kita mampir ke Gua Landak. Ini sebenarnya bukan jalur sepeda, ini kita aja nekat lewat sini. Lihat dah. Jalur biawak. Ya, ini dia guys, gua Landak ini Pak De. Nah itu dalam gua tuh, pengen masuk nggak berani. Ini kita baru di Gua Landak Om. Di Gua Landak nih. Guanya sebenarnya kalau kita bawa peralatan yang cukup, cukup bagus juga ke bawah dia ininya goanya jenis vertikal, jadi kayak sumur masuk ke dalam. Cuma ya kita peralatan nggak memadai ya bahaya jangan. Nanti kita lanjut ke Gua Tawanan tuh Om di atas sebelah sana ya. Gua Tawanan mungkin sekitar 1,5 kilo lagi. Nanjak terus. Ya masih posisi nanjak terus, tapi nanjaknya nggak se-ekstrem yang tadi, nanjaknya masih landai. Pemerintahan desa ini mengajukan Goa Tawanan itu sebagai destinasi wisata dan juga sejarah. Jadi bukan cuma wisata, di sini ada sebagai kayak pantilasan ya kalau di sini sebut di sininya. Jadi salah satu saksi sejarah waktu zaman pra Indonesia Merdeka. Nah, itu tahu apa orang-orang Tawanan terjadi kan ketika Jadi guys, kita akan menuju Gua Tawanan. Kalau dari tempat Gua Landak ini, Gua Tawanan sekitar di situ tuh. Nah, masih di atas. Jadi kita akan naik lagi ke sana. Di puncak bukit. Oke. Goa Tawanan itu adalah goa yang cukup besar, posisinya juga mudah dicapai karena sekarang udah dikelola sama pemerintahan desa ya. BUMDesnya sama remaja Karang Taruna sudah membuatkan jalur, alhamdulillah udah dibeton sampai mendekati goa. Dan nanti di goanya itu untuk sepeda mungkin nggak bisa sampai, kita cuma sampai bawah. Kita sudah sampai Gua Tawanan. Kemudian kita akan menaiki tangga yang sudah dibuatkan oleh Karang Taruna, jalan setapak berupa tangga yang sudah dibuat dengan beton ya, beton yang agak kasar ya. Jadi kita aman untuk melewatinya. Sampai di ujung. Kalian lihat pemandangannya.
masih naik. Tuh. Sudah sampai. Assalamualaikum. Ini dia Gua Tawanan. Om, silakan. Kemudian untuk Gua Tawanan sendiri itu adalah salah satu sejarah yang ada di Desa Linggamukti ini. Mengapa disebut Gua Tawanan? Karena memang pada zaman pasca kemerdekaan itu, waktu di Indonesia itu mungkin secara hukum masih belum stabil karena baru selesai dijajah oleh Jepang. Nah, terus negara kita mulai menyusun kenegaraan. Nah, di situ banyak yang disebut dengan pemberontak itu kayak BR, Barisan Rakyat itu salah satu pemberontak ex pekerja Romusa yang dipekerjakan sama Jepang. Nah, dia memberontak, ya merampok desa-desa yang ada, mengambil kekayaan desanya. Nah, salah satu yang diambil kekayaan desanya di daerah sini, di Linggarmukti ini. Jadi warganya hartanya diambil, warganya ditawan di salah satu ya yang disebut ini Gua Tawanan. Ada ya mungkin ya banyak tahu kita cerita tentang masalah BR itu mungkin sangat sadis ya. Wanitanya kadang dinikahin atau dipaksa untuk nikah dengan mereka, bapak-bapaknya laki-lakinya kalau memang itu ditawan, sehingga ya timbul di sini tempat penawanannya di sini di goa ini. Informasi yang saya dapat itu masih ada saksi hidup, itu umur sekitar 90 lebih, seorang ibu atau nenek lebih tepatnya. Yang kalau yang saya dapat dari berbagai sumber itu dia namanya Ibu Eni. Dia sempat ditawan di Gua Tawanan ini, kemudian melarikan diri sampai ke Karawang informasinya. Setelah aman, Indonesia udah mulai pulih udah mulai kuat dengan kekuatan dengan negaranya, kembali dengan aman, stabil, dia baru kembali ke sini. Sampai saat ini dia masih ada. Umurnya sekitar 90-an lebih informasinya. Gua Jampang Pak, jadi apa Cilandak? Jadi guys, kita mampir dulu di Gua ketiga, Gua Pertapaan Pendekar Jampang. Bagus ya Pak? Stalagmitnya. Nah, ini bawahnya stalagmit. Yang atas stalagmit. Jadi Gua Pendekar si Jampang itu sampai dalam, aduh sayang kita nggak bawa senter, jadi nggak bisa ngelihat dan masuk lebih dalam lagi. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Tapi saya heran kenapa kok orang-orang nggak ada yang mampir ke sini, ke Gua Pendekar si Jampang. Padahal dari Sodong tuh deket ya pada ya? Dekat banget, ada di atas Sodong. Sekitar 100 meter ya? Setelah Sodong sedikit. Sayang. Tapi memang tempatnya tersembunyi. Soalnya tepatnya di balik ini sih. Apa namanya? Rumah. Ada nggak kelihatan pintu gerbangnya. Oke. Nih, saya kasih tahu kalau kalian mau main ke Gua Jampang. Pintu gapuranya saya kasih tahu ya, biar kalian bisa main di sini juga.
Hati-hati tuh. Mantap tadi, bagus. Ini natural ya. Nih kalian kalau posisinya dari Sodong, nah itu kan dari Sodong tuh, itu naik sedikit nyampe ke sini, nanti patokannya di ada rumah warna hijau. Nah ini rumahnya ini. Terkapar semua ini korban gua. Oh ini. Jadi guys, kita akan ke destinasi keempat. Gua Kelelawar. Itu nggak jauh dari pemandian mata air Sodong. Jadi itu guys, di situ tuh guanya tuh. Kita naik ke situ. Pak, nitip sepeda tuh ini nggak apa-apa kan ya? Ya makasih. Kita parkir sepeda dulu guys di sini, karena nggak bisa pakai sepeda ke atas. Ya, kita mendaki bukit. Hah? Alhamdulillah kita sampai di Gua Kelelawar. Assalamualaikum. Padahal tempat ini kalau jadiin objek wisata bagus ya Pak? Banyak banget ini spot-spot Objek wisata, objek edukasi buat anak-anak bagus banget ini. Cuma ya mungkin untuk pengelolaan Pemda setempat belum maksimal. Terus Masih juga butuh mungkin banget. mungkin buat mereka seperti yang biasa gitu loh. Kayak ini seperti biasa. Cuma mungkin untuk orang-orang yang jauh dari sini, dari Jakarta mungkin atau dari Bogor kota, ya hal-hal apa keindahan alam, fenomena alam seperti ini banyak yang belum tahu. Mungkin kalau informasinya lebih banyak lagi, mungkin lebih banyak yang datang juga ke sini pengunjung. Ya mudah-mudahan dengan kita share informasi goa yang ada di Kelapa Nunggal ini melalui channel YouTube KWR mungkin bisa nanti akan banyak orang yang akan kesini lagi. Karena ini kondisinya kayaknya udah jarang dikunjungi oleh Karena jalurnya ya Pak. orang ya. Ya, maksudnya ini juga buat tanda loh. Ini buat tanda apa Pak? Iya buat tanda bahwa ya ada Gua. lokasinya di sini juga itu. ada lokasi wisata. Ada lokasi. Cuma mungkin ya itu juga Om. Apa? Karena kan baru habis Covid nih selama setahun setengah. Iya. Itu mungkin pengaruh dari itu juga. Oh. Ya, jangankan ini yang di gunung. Itu aja Jungle Land ya. Iya. Kayak Mekarsari juga kan hampir terbengkalai. Sayang banget guys. Sebenarnya banyak banget gua yang di Kelapa Nunggal tuh yang belum terekspos. Pak, harapan Bapak Pak buat ini Pak soal gua yang belum terekspos sama sekali biar masyarakat pada mau datang Pak. Nah, harusnya sekarang karena kan ini udah mulai fasilitas di Kelapa Nunggal ini kan udah mulai memadai nih dari segi infrastrukturnya, kayak jalannya udah mulai banyak perumahan juga. Nah, harusnya pemerintah setempat juga udah bisa mulai mengekspos
kelebihan-kelebihan dari daerahnya. Kalau Kelapa Nunggal ini atau desa Linggarmukti ini bisa diekspos karena di sini banyak goa, itu harusnya bisa diekspos keluar sehingga jadi ajang pariwisata desa Linggarmukti ini. Mungkin kalau bisa dimanfaatkan maksimal, banyak wisatawan yang tahu, atau mungkin wisatawan lokal juga masih banyak mencari-cari tempat-tempat seperti ini. Ini adalah suatu kesempatan untuk memasukkan daerah juga dari segi atau dari sektor pariwisata. Mudah-mudahan kalau memang desanya belum bisa karena masih fokus di ekonomi rakyatnya, mungkin pemerintahan di atasnya bisa mengaktifkan atau memberikan kesempatan, kemudahan, sehingga potensi dari desa ini bisa tergali, bisa terlihat, dan bisa bermanfaat buat warga dan buat khususnya buat pemerintahan setempat gitu. Oke guys, jadi perjalanan kita sampai di sini, petualangan kita sampai di sini juga. Semoga wisata edukasi kita tentang gua-gua bisa kalian terima dan kalian ya buat destinasi wisata kalian lah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog. Bye bye.